Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Sapa Aceh kembali menyapa Anda. Saya Rizka Devi kembali hadir dalam program Sapa Aceh edisi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan solidaritas realitas pengungsi Rohingya di Aceh. Saudara, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh memunculkan berbagai sudut pandang di masyarakat. Sebagian besar masyarakat Aceh melihat pengungsi Rohingya sebagai sesama muslim yang sedang mengalami penderitaan dan juga bencana kemanusiaan. Namun di sisi lain masyarakat melihat adanya kekhawatiran tentang dampak atau perubahan dalam dinamika sosial lokal untuk mendapatkan perspektif dan juga informasi, pandangan positif dan kritis yang dapat membantu menciptakan solusi. Kita akan berbincang langsung, telah hadir di studio Kompas TV Aceh Koordinator Kontras Aceh Azharul Husna. Ada Mbak Nana. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Nana. Waalaikumsalam Rizka. Terima kasih telah hadir di Sapa Aceh. Iya, terima kasih juga telah diundang. Oke, baik. Mbak Nana, kita melihat bahwa persoalan Rohingya belakangan ini terus berlarut-larut ya. Dan saya ingin tahu sebenarnya apa yang semestinya dilakukan dalam penanganan Rohingya ini? Ya, mungkin terlihat berlarut-larut gitu ya, karena kalau kita mau merujuk ke belakang, kedatangan pengungsi Rohingya itu tercatat kalau di Kontras Aceh ya, itu sejak 7 Januari 2009, artinya sampai Desember 2023 itu sudah ada 39 kali kedatangan. Dan kalau kita mau melihat praktik baik yang telah dilakukan Aceh sebelumnya, misalnya pada penanganan pengungsi pada tahun 2015, ya, itu cukup bagus sehingga lahir Perpres 125 tahun 2016 di tahun kedepannya. Itu adalah catatan-catatan baik yang dilakukan bahkan sebelum ada peraturan, itu pertama. Tapi memang kalau kita mau jujur, dalam 2 tahun belakangan ini nampaknya penanganan pengungsi Rohingya terlihat mundur ya. Ini ada banyak faktor begitu ya. Kemunduran itu seperti apa, Mbak? Ya, misalnya satu, kita jadi lebih sering melihat demonstrasi penolakan, misalnya itu satu. Kemudian ada spanduk-spanduk penolakan yang dulu mungkin kita tidak pernah melihat, gitu satu. Kemudian yang kedua, ada kekosongan peran. Jadi kalau kita mau jujur melihat situasi, memang ada kekosongan-kekosongan yang harusnya diisi gitu. Diisi dengan cara apa begitu, dan bagaimana diatur soal pengisian ruang-ruang ini gitu. Itu sudah ada di Perpres 125 tahun 2016 misalnya. Pemerintah pusat di mana tugasnya ya, tupoksinya di mana, pemerintah daerah, kemudian organisasi internasional yang kita sering sebut UNHCR dan IOM misalnya, itu di mana. Bahkan masyarakat sekalipun itu sebenarnya tugasnya di mana. Jadi namun ada yang kosong. Jadi ada line-line yang hilang, itu yang kemudian jadi berantakan. Iya, Mbak. Kekacauan ini juga terjadi karena lemahnya komitmen para pihak dalam penanganan pengungsi. Oke, baik. Dan juga di sini kita akan melihat belakangan memang banyak kurangnya kontrol informasi baik dari pemerintah maupun di kalangan para pemuda maupun kita kaum lainnya yang memang sulit untuk mengontrol hoax dan juga informasi-informasi lain seperti kakak sebutkan tadi, yang akhirnya timbul demonstrasi dan penolakan-penolakan lainnya. Dan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk mengontrol hal tersebut? Iya, memang ada satu kondisi juga yang ikut mendukung situasi yang chaos ini ya. Salah satunya bukan cuman hoax ya, jadi ada disinformasi, misinformasi selain dari hoax tadi. Jadi ada kekosongan-kekosongan pengetahuan atau informasi terkait dengan siapa sebenarnya pengungsi Rohingya, ngapain mereka kemari gitu, ada apa. Nah, ini kita bisa lihat dari komentar-komentar yang kita baca di media sosial. Jadi misalnya, kita pulangkan saja mereka ke negaranya misalnya. Artinya sebagian dari netizen kita tidak tahu bahwa mereka dipersekusi di Myanmar. Ya, gitu. Sebenarnya apa yang menjadi faktor munculnya komentar-komentar seperti itu, Mbak? Ya, ada banyak hal. Tapi kami melihat ada satu pola dan kecenderungan yang nampaknya ada upaya sengaja dan sistematik
dalam seperti apa itu? dalam mendistribusikan, memproduksi informasi-informasi yang salah. Karena saking masifnya gitu, cukup masif, dan kita bisa lihat ini terjadi di waktu bersamaan dengan narasi yang mirip. Nah, itu dampaknya apa? Masyarakat, orang muda, pengguna media sosial yang selama ini memang menerima informasi utuh, bulat gitu ya dari media sosial semata-mata, itu kemudian termakan begitu. Penangkal ini gini, tidak ada informasi alternatif yang diberikan terhadap isu Rohingya ini begitu, sehingga orang mudah sekali menelan mentah-mentah. Ini adalah kondisi yang mirip dengan pemilu 2019, di mana sejumlah informasi-informasi yang salah, yang seperti kita sampaikan tadi ya, disinformasi, misinformasi, hoax, itu bertebaran. Jadi perangnya memang perang di udara. Jadi bukan perang pakai pesawat ya. Jadi perang di udara. Jadi perang informasi, orang dijejeli dengan berbagai informasi yang negatif. Ya, kemudian dia terinternalisasi begitu. Iya, apa yang menjadi sebenarnya ketika memang banyak informasi-informasi disinformasi yang menjadi konsumsi khalayak itu, apa yang menjadi dampak atau apa yang seharusnya upaya yang dilakukan oleh para kaum-kaum yang mengkonsumsi hoax itu? Ya, bicara hoax ini kan sesuatu yang purba ya. Zaman Nabi juga sudah ada ini informasi hoax. Sebenarnya agama sudah memberikan kita satu pesan, jika datang kepadamu suatu berita, bertabayunlah, kan begitu. Jadi kalau datang informasi, cek. Nah, kalau teman-teman jurnalis media kan ada cek fakta, cek info. Nah, jadi sebaiknya yang harus dilakukan, satu, menahan diri dari keinginan untuk segera meneruskan informasi apapun yang kita terima, positif atau negatif pun itu ya. Jadi dibaca dulu, kemudian dicari informasi alternatifnya sebelum kemudian kita sampaikan. Supaya apa? Agar tidak dihisap di akhirat nanti, karena begitu mudah kita menyampaikan berita yang salah. Karena ini pesan agama juga gitu ya. Iya, kalau memang melihat banyaknya disinformasi ini, sebenarnya saya ingin tahu juga bagaimana terkait dengan upaya pemerintah dalam menyikapi pengungsi Rohingya ini, terutama terkait dengan kebijakan dan program bantuan. Gimana itu, Mbak? Ya, pertama soal tadi pemerintah ya. Bagaimana kemudian menyikapi informasi-informasi yang salah. Saya kira memang Kominfo patut mengambil langkah tegas terkait dengan merebaknya informasi yang meresahkan ini, karena kemudian kebencian yang tertanam, negativity yang tertanam itu bisa berdampak pada sikap-sikap juga. Kan kita bisa lihat nih demonstrasi-demonstrasi dan lain-lain. Oke, Mbak Nana, kita tahan dulu, kita akan berbincang lebih lanjut terkait dengan seperti apa kebijakan dan juga program bantuan dari pemerintah. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna. Kita membahas terkait dengan solidaritas realitas pengungsi Rohingya di Aceh. Tadi kita sempat membahas sedikit mengenai kebijakan dan juga program pemerintah terkait dengan pengungsi Rohingya ini. Ya, Mbak Nana, tadi omongannya sempat terpotong. Bagaimana sebenarnya kebijakan dan juga program bantuan pemerintah ini? Iya.
kalau bicara soal kebijakan pemerintah itu ada di Perpres 125 tahun 2016, dan sebenarnya bicara soal bantuan dan lain-lain juga ada diatur. Misalnya di pasal 40 disampaikan bahwa penganggaran dalam penanganan pengungsi luar negeri itu dapat menggunakan satu APBN, kedua dana dari pihak lainnya, gitu ya. Artinya apa? APBN mungkin dipakai ya untuk penanganan pengungsi Rohingya, tapi harus kita catat juga hampir nihil juga penggunaan APBN dalam penanganan pengungsi Rohingya, terutama bantuan-bantuan atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya dasar atau pokok. Mengapa? Karena di dalam Perpres tersebut hanya menyebut APBN, jadi tidak ada nomenklaturnya. Nah, kalau dalam penganggaran berbahaya kalau tidak ada menyebut nomenklatur apa kira-kira yang dipakai, karena orang yang menggunakan anggaran dengan sewenang-wenang itu kemudian kan bisa dijerat dengan pasal-pasal korup begitu ya. Sehingga dalam pengalaman Aceh itu menggunakan anggaran dari pihak ketiga, pihak lainnya. Jadi umumnya memang menggunakan anggaran dari organisasi internasional, organisasi nasional dan lokal juga banyak membantu saya kira. Oke Mbak, tadi Mbak sempat singgung soal Perpres 125 tahun 2016. Apa sebenarnya yang diatur di dalam Perpres tersebut? Iya, hampir cukup komprehensif. Hampir cukup komprehensif. Perpres 125 mengatur terkait dengan penanganan pengungsi luar negeri, mulai dari soal penemuan, penanganan, kemudian tempat, gitu. Jadi dan lain-lain. Jadi bahkan ada indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam hal penanganan pengungsi. Jadi sudah cukup baik. Misalnya pemerintah pusat tugasnya apa? Itu di pasal 2 disebutkan bahwa penanganan pengungsi luar negeri adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan organisasi internasional yang memang bekerja fokus di isu pengungsi gitu ya. Nah, kita terjemahkanlah dia sebagai UNHCR dan IOM gitu, karena organisasi internasional gitu. Artinya ini yang punya gawean pemerintah pusat ya, di-leading oleh siapa? Kemenko Polhukam, dan itu tertulis jelas di Perpres 125. Kemudian pemerintah daerah gitu, karena dia adalah penguasa tempat, pasti lebih mengetahui ya tempat-tempat mana yang mungkin dipakai, sehingga tugasnya adalah menunjuk tempat. Kepolisian, Polairut gitu ya, bahkan masyarakat ini tugasnya apa? Itu juga diatur. Apa tugasnya masyarakat? Jika menemukan pengungsi, laporkan ke polisi. Jadi tugasnya itu sangat jelas ya. Kalau menemukan pengungsi, laporkan. Jadi tugas masyarakat itu bukan menangani pengungsi. Ini yang agak salah kaprah ya, sehingga terasa bebannya berat. Kenapa harus masyarakat? Masyarakat mustahil bisa memberi makan pengungsi lama sampai berbulan-bulan misalnya, karena keterbatasan. Maka benarlah kita ini daerah miskin, mustahil memberi makan. Makanya kalau para pihak yang disebutkan dalam Perpres 125 tahun 2016 melaksanakan apa yang menjadi bagiannya, saya kira kekacauan dalam penanganan pengungsi tidak perlu terjadi. Satu hal lagi yang paling penting juga, mengaktifkan kembali Satgas Pengungsi yang aturannya itu sudah ada dan provinsi sudah punya satgasnya. Jadi diaktifkan kembali, karena yang bisa mengkoordinir ini kan satgas ya. Satgas itu punya tugas mengkoordinir supaya apa? Supaya orkestranya ini bisa jalan gitu. Jadi siapa melakukan apa bisa dipastikan. Karena koordinasi kan sifatnya koordinatif gitu. Iya, tadi bicara soal peran pemerintah daerah dalam menyediakan tempat. Menunjuk tempat. Oke, dalam menunjuk tempat. Nah, di sini kita di Banda Aceh, di Balai Musraya Aceh ada 137 pengungsi Rohingya yang sudah lebih dari sebulan tidak kunjung mendapatkan kebijakan ataupun kemana para pengungsi tersebut akan direlokasi. Jadi sebenarnya apa komitmen pemerintah daerah ini? Iya, saya kira meskipun menyoal tunjuk tempat adalah tanggung jawab pemerintah daerah, tentu ini harus dikonsultasikan juga. Jadi konsultasi dengan pemerintah pusat gitu ya, kemudian dan dipilih tempat yang sebagaimana ada indikatornya di Perpres. Mungkin agak sulit, tapi saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh misalnya, meskipun Balai Musraya ini jauh sekali dari layak ideal sebagai sebuah tempat ya, terbuka begitu, apalagi itu kan sarana publik sebenarnya. Jadi
jauh dari kata layak, tapi untuk sementara memang sudah ada tempatnya, artinya tidak terkatung-katung. Tentu saja ini harus di follow up. Nah, jadi mungkin misalnya mencari tempat untuk penempatan pengungsi secara regional misalnya. Seperti apa itu, Mbak? Misalnya gini, membagi Aceh menjadi 3 bagian misalnya nih ya. Jadi Banda Aceh Besar itu misalnya di mana gitu lokasinya. Kemudian PD di mana misalnya. Sehingga dia terkonsentrasi, karena kalau terpecah-pecah begini penanganannya memang agak sulit. Karena dia tersebar begitu di mana-mana gitu. Saat ini kan 1.600 pengungsi itu ada di 8 titik di 6 kabupaten kota. Jadi benar. ini kan memang cukup menyulitkan secara koordinasi dan macam-macam, sehingga makin jauh ini kata ideal dalam penanganan pengungsi. Nah, ini harus dipikirkan kembali. Pemerintah pusat itu memang sudah 2 kali mengirimkan surat ya Kemenko Polhukam. Terakhir kali pernyataan Pak Mahfud tidak melalui dokumen surat, tapi beliau sampaikan kepada awak media gitu soal keinginannya untuk memindahkan ini fungsi ke PMI misalnya gitu ya. Tapi kan ini hanya pernyataan saja, tidak ada dokumen tertulis begitu ya. Begitu juga dengan dokumen 2 lainnya gitu ya. Jadi hanya pernyataan, tidak diikuti dengan komitmen lain, memastikan. Padahal kan nggak cukup dengan hanya 1 surat. Pemerintah Aceh itu berat sekali jadi kerjanya. Menyoal pengungsi Rohingya, ini kan pengungsi dunia. Oke, baik Mbak. Kita tadi bicara soal tempat penampungan yang ideal itu seperti apa, dan juga nantinya kita akan membahas terkait dengan dampak pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh terhadap Aceh itu sendiri. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan Koordinator Kontras Aceh Azharul Husna dan membahas terkait dengan solidaritas realitas pengungsi Rohingya di Aceh. Tadi kita sempat membahas mengenai bagaimana sih penampungan yang layak untuk pengungsi Rohingya di Aceh ini. Mengingat memang para pengungsi itu didominasi oleh anak-anak dan juga ibu-ibu. Dan kita melihat juga bahwa memang para pengungsi ini merupakan korban kekerasan ataupun korban kemanusiaan. Bagaimana? Ya, kalau kita mau melihat prosentase dari pengungsi Rohingya yang ada di Aceh itu sesungguhnya lebih dari 50%, itu 51%-an itu didominasi oleh anak-anak. Lalu diikuti oleh perempuan. Prosentase paling kecil adalah laki-laki gitu ya, Rizka. Jadi ini kan 2 kelompok rentan. Anak-anak adalah kelompok rentan, perempuan adalah kelompok rentan. Pengungsi sendiri statusnya sebagai pengungsi adalah kelompok rentan. Boleh dikatakan kedua orang ini adalah kelompok rentan yang ganda. Sehingga mungkin kalau kita merujuk pada Perpres 125 tahun 2016 sangat ideal. Misalnya dia harus dekat dengan tempat ibadah, kemudian dekat dengan sarana yang dibutuhkan publik dan lain-lain. Tapi saya kira karena tadi kita bicara soal kelompok rentannya, harapan yang bisa kita gantung mungkin seenggak-enggaknya, setidak-tidaknya itu beratap, berdinding dan memastikan bahwa kelompok perempuan itu memiliki satu tempat yang terpisah dengan laki-laki dan sehingga kenyamanannya, karena kita tahu ya kebutuhan perempuan sebagai kelompok khusus ini kan juga ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus dipenuhi, begitu juga dengan anak-anak. Nah kalau digabung ini kan
juga menimbulkan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, ketidaknyamanan. Saya kira partisi-partisi itu jadi penting. Nah, kalau tadi Rizka mengatakan bahwa mereka mengalami kekerasan, ya benar sekali. Jadi sejak tahun 1982 itu Myanmar memberlakukan undang-undang kewarganegaraan. Iya. Dan nampaknya sangat disengaja ketika Myanmar Rohingya sebagai etnis tidak dimasukkan dalam 135 etnis yang ada di sana di Myanmar. Alasan ini kemudian digunakan untuk menggenosid mereka. Jadi karena mereka tidak tertulis sebagai satu dari 135 etnik yang ada di Myanmar, mereka kemudian digenosid. Alasannya soal undang-undang kewarganegaraan. Mirip dengan situasi Aceh yang saat itu punya KTP merah putih. Saya nggak tahu apakah Rizka sempat mendengar soal KTP merah putih. Pada masa konflik ya, di Aceh sempat diberlakukan KTP merah putih. Nah, di Myanmar khusus kepada etnis Rohingya diberlakukan KTP putih yang digunakan untuk pemilu. Tapi setelahnya dicabut. Jadi memang ini untuk mendulang suara saja begitu ya. Dan kekerasan mereka kepada mereka itu bergelombang. Mungkin agar lebih dekat dengan Aceh, saya bisa bilang mirip dengan periodisasi Aceh ketika diberlakukan daerah operasi militer, ya darurat militer gitu. Jadi mirip ya. Ada gelombang-gelombang. Yang terakhir itu 2007 gitu. Yang besar ya, tapi hariannya itu tetap terjadi. Hariannya tetap terjadi. Dibakar, diusir, dibunuh, diperkosa, ditahan sewenang-wenang, sehingga menyebabkan mereka harus pergi dari negaranya gitu. Yang paling dekat memang Bangladesh. Kemudian ya kita tahu ada satu tempat namanya Cox's Bazar, satu kamp pengungsian yang cukup besar. Luasnya mungkin sekitar 200.000 ya, meter begitu, tapi orang di dalamnya lebih 1 juta. Itu juga tidak kalah mengerikan. Jadi kekerasan sangat tinggi, pemerkosaan, pembunuhan, badai, banjir. Terakhir ada badai dan banjir. Itu terjadi di Cox's Bazar. Mereka juga tidak punya kebebasan untuk bergerak ya dengan mudah di sana. Jadi ada banyak pembatasan. Jadi orang seperti ditaruh dalam satu lokasi, tapi tinggal menunggu mati saja. Dalam riset yang dilakukan oleh Kontras Aceh itu hampir setiap hari ada pemerkosaan terjadi di camp. Dilakukan oleh kadang-kadang tidak diketahui oleh siapa begitu ya. Nanti misalnya anak-anak gadis mereka atau anak perempuan itu kadang-kadang kembali ditemukan sebagai mayat gitu. Jadi terornya itu tidak kalah mengerikan dengan Myanmar. Itu juga yang menjadi alasan kenapa kemudian mereka harus pergi lagi begitu. Ditambah dengan kekerasan yang tadi cukup sistematis sejak tahun 82, itu juga menyebabkan mereka tidak menerima pendidikan secara formal. Tidak menerima pendidikan dalam tidak artian mendapat memang sama sekali atau memang jadi pendidikan yang mereka dapat itu rata-rata informal, jadi mengaji begitu ya, pergi ke surau-surau lah, kalau mungkin bahasa kita surau-surau begitu. Jadi hafalan. Jadi yang kalau kita melihat sebuah bangsa dari bahasanya, literasinya, kita mungkin juga pernah dengar, mungkin Rizka pernah mendengar bahwa Rohingya ini tidak punya aksara, tidak punya tulisan. Jadi bagaimana sebuah pengetahuan bisa ditransfer ketika satu bangsa itu nggak punya tulisan? Hilang, bukan tidak ada, tapi hilang. Karena persekusi dan kekerasan yang diterima cukup lama dan terus menerus begitu. Berarti memang tidak punya pendidikan yang bisa diturunkan untuk menjaga aksara tersebut. Betul. Jadi juga pendidikan formal mereka umumnya tidak bersekolah. Beda dengan yang mendapat ini ya, mendapatkan resettlement dan lain-lain. Oke Mbak, di Kontras Aceh, apa sebenarnya menjadi harapan terhadap pemerintah, kemudian lembaga PBB dan juga masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Aceh saat ini, Mbak? Ya, saya kira harapannya itu para pihak menghormati Perpres 125 sebagai sebuah peraturan penanganan pengungsi Rohingya, menggunakannya sebagai rujukan pegangan dalam penanganan pengungsi. Jadi komitmen, saya kira komitmen. Dengan berkomitmen, permasalahan-permasalahan yang kita bicarakan sejak awal tadi mungkin bisa diminimalisir. Kemudian kepada masyarakat, ya mungkin ketika mendapatkan informasi, ya kita cek dan recheck begitu.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Nana. Mungkin cukup sekian perbincangan kita di Sapa Aceh kali ini. Terima kasih telah berbincang-bincang bersama kami. Terima kasih telah memberikan perspektif baru terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Aceh ini. Terima kasih banyak. Ya, saudara, demikian perbincangan kami di Sapa Aceh bersama dengan Koordinator Kontras Aceh, Mbak Azharul Husna, membahas terkait dengan solidaritas realitas pengungsi Rohingya di Aceh. Saya Rizka Devi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.